Suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Selatan adalah satu dari subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Suku ini mendiami sepanjang aliran Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yaitu dari Marabahan dan Puruk Jahu. Dahulu, terdapat cerita legenda turun-temurun hingga saat ini yang mengisahkan seekor ular naga bernama Agang-Agang Silaganggi yang lahir dari seorang perempuan cantik dari Dayak Bakumpai bernama Diang. Pemirsa Amazing Indonesia, inilah kisahnya. Pada zaman dahulu kala di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Bakumpai, Desa Lepasan. Di situ banyak ditinggali oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai yang sangat kental dengan kepercayaan dan adat istiadatnya. Nah, di sana ada sebuah cerita legenda tentang Datu Naga yang menurut kepercayaan masyarakat Bakumpai, Datu Naga ini merupakan datu dari masyarakat Bakumpai yang lahir dari seorang manusia. Nah, menurut ceritanya, dahulu seorang ibu yang bernama Diang itu hamil tua. Nah, di saat dia ingin melahirkan, dia tidak sadar bahwa ternyata dia melahirkan seekor naga yang dulu pas dia lahir itu berwujud seperti ular. Jadi jeletingan bulan umur tihi kok. Maka sesingit mulai malam tena. Wah, aku tuh anak manak. Mana ulu huma dadain teh. Allah Akbar. Allah. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah anak yang dilahirkannya. Nah, tiba-tiba rahimnya, kandungannya itu hilang, tiba-tiba tidak ada. Nah, di saat itu dia mengadu kepada orang tuanya. Oh, ternyata kandungannya sudah tidak ada. Berarti dia melahirkan seekor ular yang dia tidak tahu sebenarnya itu adalah wujud dari seekor naga. Nah, singkat cerita, pada suatu malam dia bermimpi ditemui oleh seorang anak. Jadi pada saat dia bermimpi itu dia mengatakan anak tersebut, "Mama, tega sekali mama melempar aku, menendang aku, padahal aku itu adalah anak ibu," gitu.
Setelah itu ibu tersebut menyadari bahwa ternyata yang dilahirkannya tadi memang adalah seekor ular yang merupakan seekor naga. Nah, naga ini kemudian meminta kepada neneknya, kepada orang tuanya agar diberi nama. Nah, dia akhirnya meminta agar dia itu butuh pengakuan dari orang tuanya, kan kewajiban orang tua itu kan memberi nama juga kepada anaknya. Nah, dia meminta diberikan nama. Akhirnya diberikan nama, yang diberi nama yaitu adalah Galuh Silam Mugasari. Nah, namun di alam lain dia juga mempunyai nama yang lain, yaitu Ajang-Ajang Silaganggi. Nah, menurut kepercayaan suku Dayak Bakumpai, Datu Naga ini masih ada keberadaannya, dan kepercayaan suku Dayak Bakumpai bahwa istilahnya jika ada upacara-upacara atau seperti selamatan atau upacara pernikahan, jadi Datu Naga ini harus selalu diundang, karena jika tidak, kalau menurut kepercayaan masyarakat Dayak Bakumpai, nanti bisa terjadi angin ribut atau yang justru istilahnya mengacaukan suatu acara. Nah, di samping itu juga memberikan makanan atau sesajen kepada Datu Naga, yaitu berupa nasi lemak yang berwarna kuning, kemudian diberi ketan kuning, kalau bahasa Banjar kan nasi lamak lah. Ketan kuning berwarna kuning, kemudian ada telurnya 7 biji. Nah, itu. Namun kalau misalnya sesuai dengan kemampuan ada juga yang 1. Nah, jadi memang bisa dipercaya atau tidak, tapi legenda ini ada, keberadaannya ada. Karena menurut keturunan-keturunan dan cerita-cerita pada zaman dahulu, itu kan dahulu itu ada keluarga yang meninggal dunia masih di daerah Sungai Barito, tapi dengan jarak yang istilahnya mustahil untuk ditempuh dalam waktu singkat. Nah, ternyata menurut kepercayaan mereka itu mendapat bantuan dari Datu Naga itu, sehingga keluarga yang meninggal itu sampai dengan cepat ke tempat rumah duka. Nah, selain itu banyak juga kejadian-kejadian aneh, keluarga yang sakit juga ditemuinya, dan alhamdulillah juga diberi kesembuhan. Nah, menurut kepercayaan suku Dayak Bakumpai, Datu Naga itu masih ada keberadaannya, masih dipercayai keberadaannya. Karena jika ada acara-acara tahunan, misalnya seperti Batuping Bowayang, kemudian Babari-bari, istilahnya bahasa orang Banjar, Babari-bari. Nah, biasanya Datu Naga ini diundang, dan biasanya ada di antara keturunannya itu yang dirasukinya. Jadi masih ada komunikasi. Kenapa, mungkin ada filosofinya juga, kenapa warna nasi yang sesajen yang diberikan untuk Datu Naga itu berwarna kuning. Karena ada di antara keturunannya yang pernah ditemui, dan memang wujudnya berwarna kuning keemasan. Nah, beliau juga ada berpesan kepada istilahnya anak cucu dari suku Dayak Bakumpai, nanti jika ada ketemu ular yang bertanduk, itu agar tidak dibunuh, karena itu adalah perwujudan dari Datu Naga. Jadi cerita atau legenda Datu Naga ini menjadi khasanah budaya yang mungkin banyak anak cucu kita yang tidak mengetahui cerita ini.
cerita Datu Naga karena mungkin dianggap suatu cerita khayal. Padahal sebenarnya itu diyakini memang keberadaannya oleh suku Dayak Bakumpai. Jadi setidaknya masyarakat khususnya Dayak Bakumpai, generasi-generasi penerus sekarang menghargai sejarah, menghargai budaya bangsa Indonesia khususnya daerah Kalimantan Selatan. Semoga cerita legenda Datu Naga ini bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, dan lebih khusus lagi suku Dayak Bakumpai. Bahwa kita juga mempunyai suatu legenda yang patut kita kenal sebagai hasanah budaya Indonesia. Legenda Datuk Naga Agang-Agang Silaganggi dari Bakumpai adalah satu dari sekian banyak cerita legenda di Kalimantan Selatan. Konon, Datuk Naga yang sampai saat ini masih sering datang saat diperlukan melalui upacara-upacara tertentu dan dipercaya sebagian masyarakat suku Bakumpai masih ada